Selamat datang di channel Saham Cuan. Di channel ini, kita tidak hanya membahas saham dari permukaan, tapi mencoba memahami cerita besar di balik sebuah perusahaan. Sebelum kita mulai, saya ingatkan kembali bahwa video ini sepenuhnya hanya untuk edukasi, bukan ajakan beli atau jual saham. Semua keputusan investasi ada di tangan Anda. Di video kali ini, kita akan membahas satu saham yang sangat menarik. Sebuah perusahaan yang pernah menjadi simbol kebanggaan Indonesia, namun juga pernah berada di titik terendahnya, yaitu Garuda Indonesia dengan kode saham GIAA. Saham ini pernah jatuh sangat dalam, lalu bangkit lebih dari 100%. Namun sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda kehilangan arah. Pertanyaannya, apakah ini awal dari kebangkitan besar atau justru jebakan yang terlihat menjanjikan? Mari kita bongkar bersama dari sisi fundamental dan juga dari sisi teknikal, agar kita tidak hanya melihat angka, tapi memahami realita di baliknya. Video ini dibuat pada tanggal 27 Maret 2026 dengan data pendukung Q4 2025 serta harga penutupan pasar tanggal 26 Maret 2026. Mohon teliti kembali angka-angka yang ditampilkan, kemungkinan ada kekeliruan dalam pengambilan data. Video ini atas permintaan dari @campur2channel 118. Cerita besar Garuda Indonesia. Untuk memahami saham ini, kita tidak bisa hanya melihat angka. Kita harus memahami cerita besar di baliknya. Garuda Indonesia didirikan pada tahun 1950, dan sejak awal, Garuda bukan sekedar perusahaan, tapi simbol negara. Maskapai nasional yang membawa nama Indonesia ke seluruh dunia. Namun, seiring waktu, masalah mulai muncul. Efisiensi yang rendah, biaya operasional tinggi, dan keputusan bisnis yang tidak optimal. Ditambah lagi, pandemi COVID-19 yang menghantam industri aviasi secara brutal. Garuda mengalami krisis besar, utang menumpuk, arus kas terganggu, dan perusahaan hampir kolaps. Namun, karena ini adalah BUMN strategis, Garuda tidak dibiarkan jatuh. Dilakukan restrukturisasi besar-besaran, utang dinegosiasi ulang, operasional diperbaiki, dan model bisnis diriset. Dan hari ini, kita melihat sesuatu yang menarik. Garuda masih hidup. Tapi, apakah sudah sehat? Membongkar kinerja keuangan. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting, angka. Karena pada akhirnya, investor dibayar oleh kinerja. Mari kita mulai dari revenue. Pendapatan Garuda saat ini sekitar 53 triliun rupiah. Secara sekilas, ini angka yang besar. Dan secara pertumbuhan, naik sekitar 2% year-on-year. Artinya, bisnis mulai stabil setelah terpukul pandemi. Namun, disinilah masalahnya. Pendapatan naik tidak otomatis berarti sehat. Karena, ketika kita lihat laba bersih, Garuda masih rugi sekitar 5,3 triliun rupiah. Dan ini penting, karena dalam investasi, yang kita cari bukan hanya perusahaan yang hidup, tapi perusahaan yang menghasilkan keuntungan. Net profit margin Garuda masih negatif, sekitar 16%. Artinya, setiap 100 rupiah yang dihasilkan, perusahaan justru kehilangan sekitar 16 rupiah. Ini bukan sekedar belum optimal. Ini menunjukkan model bisnis masih bermasalah. Masalah terbesar, struktur keuangan. Sekarang, kita masuk ke bagian paling krusial dan mungkin paling mengkhawatirkan, yaitu struktur keuangan. Total aset Garuda sekitar 124 triliun rupiah, tapi total liabilitasnya 122 triliun rupiah. Artinya, hampir seluruh aset dibiayai oleh utang. Dan yang lebih ekstrim, ekuitasnya hanya sekitar 137 miliar rupiah. Ini sangat kecil dibandingkan skala perusahaan. Akibatnya, DER di Gajia mencapai 452 kali. Ini bukan hanya tinggi, ini ekstrim. Dalam dunia investasi, DER di atas 2 saja sudah dianggap tinggi. Di atas 5 sudah beresiko. Tapi di sini 452 kali. Artinya, struktur keuangan perusahaan sangat rapuh.
Dan ini diperparah oleh interest coverage ratio yang hanya 0,22. Artinya, laba operasional tidak cukup untuk membayar bunga utang. Ini adalah sinyal bahwa perusahaan masih dalam kondisi survival, bukan recovery. Namun, tidak semua buruk. Ketika kita lihat cash flow, ada satu hal positif. Cash flow dari operasional mencapai 7,8 triliun rupiah. Ini penting karena menunjukkan bisnis inti mulai menghasilkan uang. Dan free cash flow juga positif, sekitar 1,1 triliun rupiah. Artinya, perusahaan mulai punya ruang bernafas. Namun, kita harus jujur, cash flow positif ini belum cukup untuk menutup masalah besar di neraca. Valuasi murah atau perangkap? Sekarang, bagian yang sering menipu investor, valuasi. Sekilas, GCAA terlihat murah. Price to sales hanya 0,66 kali. Artinya, harga saham hanya 66% dari pendapatannya. Terlihat menarik, namun ketika kita lihat PBV, 255 kali. Ini sangat mahal. Kenapa bisa begitu? Karena ekuitasnya hampir nol. Jadi, PBV menjadi tidak relevan dan justru menyesatkan. PE ratio juga negatif karena perusahaan masih rugi. Jadi kesimpulannya, valuasi GCAA tidak bisa dinilai dengan cara biasa, dan inilah yang sering menjebak investor. Saham terlihat murah, padahal fundamentalnya belum sehat. Pergerakan harga dan momentum. Sekarang kita lihat dari sisi market. Dalam 1 tahun terakhir, saham ini naik lebih dari 100%. Ini bukan kenaikan kecil, ini lonjakan besar. Namun dalam 3 bulan terakhir, turun sekitar 14%. Dan year to date juga negatif. Artinya, ada kemungkinan market mulai kehilangan momentum. Value versus growth analysis. Sekarang kita lihat dari 2 sudut pandang. Value investing. Apakah ini saham value? Jawabannya, belum. Karena tidak profitable. Margin negatif, neraca lemah. Growth investing. Apakah ini saham growth? Jawabannya bisa, tapi dengan syarat. Jika turnaround berhasil, profit mulai muncul, dan efisiensi meningkat. Risiko terbesar. Beberapa risiko utama. Utang masih sangat besar, profit belum stabil, ketergantungan pada pemerintah, industri aviasi sangat sensitif. Kesimpulan besar, GCAA saat ini bukan saham value dan belum menjadi growth stock yang solid. Ini adalah turnaround story. Artinya, potensi besar, tapi risiko juga besar. Analisa teknikal GIA. Dari sisi teknikal, sekarang kita mulai melihat gambaran yang cukup menarik, sekaligus cukup mengkhawatirkan. Setelah sebelumnya kita membahas fundamental yang menunjukkan bahwa perusahaan ini masih dalam fase pemulihan, sekarang pertanyaannya adalah, apakah pergerakan harga mendukung cerita tersebut? Atau justru memberi sinyal yang berbeda? Mari kita bedah dari pergerakan harga. Gambaran besar pergerakan harga. Dalam 1 tahun terakhir, GIA sebenarnya mencatatkan kenaikan yang sangat signifikan, lebih dari 100%. Ini bukan kenaikan biasa, ini adalah rally besar yang biasanya menarik perhatian banyak investor. Namun, jika kita geser ke time frame yang lebih dekat, kita mulai melihat perubahan. Dalam 3 bulan terakhir, harga justru turun sekitar 14%, dan secara year to date juga masih berada di zona negatif. Artinya, momentum yang sebelumnya kuat sekarang mulai melemah. Perubahan struktur tren. Dan inilah bagian yang paling penting. Jika kita perhatikan lebih dalam, pergerakan harga mulai membentuk pola lower high dan lower low, yang artinya setiap kenaikan tidak lagi lebih tinggi dari sebelumnya, dan setiap penurunan semakin dalam. Ini adalah ciri klasik perubahan fase dari bullish menuju fase distribusi dan berpotensi ke downtrend. Dengan kata lain, market mulai kehilangan kepercayaan, atau setidaknya mulai mengambil keuntungan. Sekarang kita masuk ke level krusial. Di bagian bawah, ada area support penting di kisaran 50 hingga 55. Ini adalah zona di mana harga berpotensi tertahan. Namun, jika area ini ditembus, maka penurunan bisa berlanjut menuju area 40, bahkan hingga 35,
yang merupakan area low sebelumnya. Di sisi atas, ada resisten terdekat di area 70 hingga 75 dan resisten kuat di kisaran 100 hingga 126. Selama harga masih berada di bawah 75, kita harus jujur bahwa tekanan bearish masih dominan. Momentum dan moving average. Jika kita lihat dari sisi momentum, harga kemungkinan sudah berada di bawah rata-rata pergerakan jangka pendek seperti MA20 dan mulai mendekati atau bahkan menembus MA50. Ini memberikan satu pesan jelas bahwa tren jangka pendek sudah tidak lagi kuat. Momentum bullish yang sebelumnya mendorong harga naik perlahan mulai hilang. Volume, sinyal diam-diam. Sekarang kita lihat dari sisi volume. Biasanya, ketika saham naik dengan kuat, volume juga ikut meningkat. Namun, dalam fase seperti sekarang, kita mulai melihat pola yang berbeda. Ketika harga turun, volume justru mulai meningkat. Ini sering menjadi tanda bahwa ada distribusi. Artinya, pemain besar mulai mengurangi posisi mereka. Dan ini adalah sinyal yang tidak bisa diabaikan. Indikator momentum. Jika kita lihat dari indikator seperti RSI, saham ini kemungkinan sudah turun dari area overbought menuju area netral, bahkan cenderung lemah. Ini berarti tidak ada lagi dorongan beli yang kuat seperti sebelumnya. Sementara dari MACD, ada kemungkinan sudah terjadi dead cross dengan histogram yang melemah. Ini semakin menguatkan satu kesimpulan, bahwa tren sedang kehilangan tenaga. Sekarang kita masuk ke hal yang sering tidak terlihat, psikologi market. Setelah saham naik lebih dari 100% dalam waktu relatif singkat, apa yang biasanya terjadi? Investor awal sudah mendapatkan profit besar, dan mereka mulai melakukan profit taking. Sementara itu, investor baru sering masuk di harga atas karena takut ketinggalan, atau yang biasa kita sebut FOMO. Akibatnya, harga menjadi sulit naik karena tekanan jual mulai meningkat, dan inilah yang mungkin sedang terjadi di GIA saat ini. Sekarang, kita bahas kemungkinan ke depan. Skenario bullish. Jika harga mampu menembus area 75 dengan volume yang kuat, maka ada peluang harga kembali naik menuju 100, bahkan hingga 126. Namun, perlu diingat, ini membutuhkan katalis yang kuat. Skenario bearish. Jika harga gagal bertahan di area 50, maka penurunan bisa berlanjut ke 40, bahkan kembali ke 35. Dan ini menjadi skenario yang saat ini lebih dominan. Skenario sideways. Jika harga bergerak di antara 50 hingga 75, maka kita berada dalam fase konsolidasi, yang bisa berarti akumulasi atau justru distribusi. Kesimpulan teknikal. Dari semua yang kita bahas, kita bisa menarik satu kesimpulan penting, bahwa saat ini, GIA berada dalam kondisi sideways cenderung bearish, dengan momentum yang melemah. Belum ada sinyal kuat bahwa tren akan berbalik naik, dan risiko penurunan masih terbuka. Setelah kita membedah GIA dari sisi bisnis, keuangan, hingga pergerakan harga, kita mulai melihat satu gambaran yang cukup jelas. Dari sisi fundamental, perusahaan ini memang menunjukkan tanda-tanda pemulihan, arus kas operasional mulai positif, dan industri aviasi perlahan pulih. Namun, di sisi lain, masalah besar masih belum selesai. Perusahaan masih mencatatkan kerugian, struktur utang sangat tinggi, dan kondisi ekuitas sangat tipis. Artinya, secara fundamental, GIA masih berada dalam fase bertahan, bukan benar-benar pulih. Sementara itu, dari sisi teknikal, kita melihat bahwa momentum yang sebelumnya kuat mulai melemah. Harga tidak lagi membentuk higher high, melainkan mulai membentuk lower high dan lower low. Ini adalah sinyal bahwa market mulai ragu dan tekanan jual mulai meningkat. Dengan kata lain, baik dari fundamental maupun teknikal, GIA saat ini belum menunjukkan kekuatan yang solid untuk dikategorikan sebagai saham yang aman. Jadi, sekarang kembali ke Anda. Apakah Anda melihat ini sebagai peluang di tengah proses turnaround atau justru sebuah risiko besar yang dibungkus dengan harapan? Karena dalam dunia investasi, yang terlihat murah belum tentu benar-benar bernilai, dan yang terlihat bangkit belum tentu benar-benar pulih. Kadang, yang paling berbahaya bukan saham yang jelas buruk, tapi saham yang terlihat hampir bagus. Jika Anda suka analisa seperti ini,
yang tidak hanya melihat angka, tapi mencoba memahami cerita di baliknya? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan tuliskan di kolom komentar. Menurut Anda, GIA ini peluang atau jebakan? Karena di channel ini, kita tidak hanya mencari saham yang naik, tapi saham yang benar-benar layak untuk diinvestasikan.